Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda mendengar cerita tentang gunung yang penuh misteri? Gunung yang tidak hanya indah tetapi juga menyimpan rahasia yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia? Kisah ini mungkin terdengar seperti legenda, tetapi apa yang terjadi di Gunung Kendang, sebuah puncak di Jawa Barat, bisa membuat siapa saja berpikir ulang sebelum menantang alam. Cerita ini tentang 4 pendaki muda yang mengabaikan larangan penduduk setempat, hingga akhirnya bertemu dengan sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Seekor kakek tua misterius dan kawanan macan putih yang tak biasa. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan bagaimana akhir dari petualangan mereka? Dengarkan baik-baik, karena kisah ini bukan hanya sekadar cerita, tetapi juga sebuah pelajaran hidup yang mendalam. Gunung Kendang terletak di perbatasan Kabupaten Garut dan Bandung. Selain dikenal dengan keindahan alamnya, gunung ini juga menyimpan cerita mistis yang diturunkan dari generasi ke generasi. Penduduk desa yang tinggal di kaki gunung percaya bahwa tempat ini dijaga oleh makhluk gaib, terutama Raja Macan Putih yang disebut sebagai penjaga kesucian alam. Jangan mendaki gunung ini tanpa izin, kata Pak Edi, seorang tetua desa, kepada sekelompok pendaki muda yang berencana menaklukkan puncaknya. Rian, pemimpin kelompok itu, hanya tertawa kecil. "Pak, kami hanya ingin menikmati keindahan gunung. Tidak akan terjadi apa-apa," jawabnya dengan nada meremehkan. Rian adalah pendaki berpengalaman, tetapi sering dianggap arogan. Ia merasa dirinya tahu segalanya dan tidak perlu mendengarkan peringatan orang lain. Teman-temannya, Lisa, Gani, dan Farah, sebenarnya sempat ragu, tetapi akhirnya mengikuti Rian karena mereka juga ingin menikmati keindahan Gunung Kendang. Mereka membawa perlengkapan lengkap, tetapi tidak memperhatikan larangan yang ada. Rian bahkan menolak membuang sampah dengan benar, menganggap hal itu sepele. Ketika Pak Edi memperingatkan mereka tentang pantangan seperti tidak boleh berbicara sembarangan, apalagi membawa benda plastik ke puncak, Rian hanya menganggapnya sebagai mitos belaka. Cerita Macan Putih? Itu hanya dongeng untuk menakut-nakuti pendaki, katanya sambil menyiapkan ransel. Mereka memulai perjalanan di pagi hari. Jalur pendakian terlihat biasa saja, tetapi suasananya perlahan berubah menjadi sunyi dan mencekam. Burung-burung yang awalnya berkicau tiba-tiba berhenti bersuara. Di sepanjang jalan, mereka menemukan pohon-pohon tua dengan akar yang mencuat dari tanah, seperti mencoba menghalangi perjalanan mereka. Lisa mulai merasa cemas. "Rian, aku merasa ada yang aneh. Mungkin kita seharusnya mendengarkan Pak Edi." Rian hanya tersenyum sinis. "Jangan paranoid. Nikmati saja perjalanannya." Namun, di dalam hatinya, Rian mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Bau melati tiba-tiba tercium, meski tidak ada bunga di sekitar mereka. Tanah yang mereka pijak terasa dingin, seperti ada sesuatu yang mengawasi. Mereka melanjutkan perjalanan hingga sore hari. Ketika akhirnya menemukan tempat untuk mendirikan tenda, matahari mulai tenggelam di balik bukit. Langit berubah menjadi merah tua, memberikan suasana yang semakin menyeramkan. "Besok pagi kita akan mencapai puncak. Jangan pikirkan apa-apa," kata Rian untuk meyakinkan teman-temannya. Malam itu, mereka duduk mengelilingi api unggun sambil berbicara tentang hal-hal sepele, berusaha menghilangkan rasa takut. Tetapi entah dari mana, suara langkah pelan terdengar dari arah hutan. Malam di Gunung Kendang begitu sunyi, hanya terdengar suara hembusan angin yang menerpa daun-daun. Lisa, yang dari tadi merasa gelisah, mendadak mematung ketika mendengar suara langkah dari arah hutan. "Rian, kau dengar itu?" bisiknya dengan suara gemetar. Rian mengangguk, lalu menyalakan senter dan mengarahkannya ke semak-semak. Tak ada apa-apa. Gani dan Farah saling berpandangan, merasa ada yang tidak beres. Suasana semakin tegang, hingga tiba-tiba seorang pria tua muncul dari balik pepohonan. Pria itu mengenakan jubah kusam yang terlihat seperti pakaian tradisional Sunda. Rambutnya panjang dan putih, dengan wajah penuh keriput, tetapi sorot matanya begitu tajam. Ia berdiri diam, menatap ke arah mereka tanpa berkata apa-apa. "Siapa kau?" tanya Rian dengan nada kasar, mencoba menyembunyikan rasa takutnya. Kakek itu tidak langsung menjawab. Ia melangkah perlahan mendekati mereka, sementara yang lain mundur dengan waspada. Suasana di sekitar mereka tiba-tiba menjadi sangat dingin. "Kalian melanggar aturan di gunung ini," ucap kakek itu dengan suara berat dan penuh wibawa. "Gunung ini bukan tempat untuk manusia sombong seperti kalian." Rian mendengus. "Pak Tua, kami hanya mendaki. Tidak ada yang salah dengan itu." Kakek itu tersenyum tipis, tetapi senyumannya terasa dingin.
Kalian membawa sampah, mengotori tanah ini. Kalian berbicara dengan nada tinggi, mengganggu penghuni gunung. Apakah kalian pikir tidak ada akibatnya? Gani mencoba berbicara dengan nada sopan. Maaf, kakek, kalau kami melakukan kesalahan. Kami hanya ingin menikmati alam. Kakek itu menatap Gani sejenak, lalu berkata, menikmati? Dengan merusaknya, gunung ini akan memberi pelajaran. Tidak semua orang bisa keluar dengan selamat. Lisa gemetar, memegang tangan Farah dengan erat. Farah menunduk, berusaha menghindari tatapan kakek itu. Sementara itu, Rian melangkah maju, mencoba mengusir rasa takutnya dengan keberanian palsu. Kau hanya ingin menakut-nakuti kami. Kami tidak percaya mitos murahan seperti ini, katanya dengan nada menantang. Kakek itu tidak menjawab. Ia menundukkan kepala, lalu berbalik perlahan dan berjalan kembali ke arah hutan. Saat ia menghilang, bau melati yang sebelumnya samar kini menjadi sangat kuat. Rian, aku rasa kita harus turun sekarang, kata Lisa dengan suara pelan. Jangan bodoh, jawab Rian dengan nada kesal. Itu hanya orang tua yang ingin menakuti kita. Besok pagi kita sampai puncak, lalu turun. Tetapi jauh di dalam hatinya, Rian tidak bisa menghilangkan tatapan tajam kakek itu dari pikirannya. Ia merasa ada sesuatu yang salah, tetapi egonya terlalu besar untuk mengakuinya. Malam itu, mereka mencoba tidur di dalam tenda, tetapi suara-suara aneh mulai terdengar. Auman samar, seperti suara macan, bergema dari kejauhan. Angin bertiup kencang, membuat tenda mereka bergoyang. Lisa menutup telinganya, berdoa dalam hati agar malam segera berakhir. Ketika akhirnya suara itu menghilang, mereka merasa sedikit lega. Namun, sesuatu yang lebih menakutkan sedang menunggu mereka di pagi hari. Pagi itu, hawa dingin menyelimuti Gunung Kendang. Kabut tebal menutupi pandangan, membuat segalanya terlihat samar. Rian adalah yang pertama keluar dari tenda, disusul oleh Gani, Lisa, dan Farah. Mereka merasa lega karena malam penuh gangguan akhirnya berlalu. Sudah kubilang, tidak ada yang perlu ditakuti. Itu hanya cerita-cerita tua, kata Rian dengan nada bangga, meskipun wajahnya sedikit pucat. Namun, saat mereka bersiap melanjutkan perjalanan, Lisa menunjuk ke tanah di sekitar tenda dengan ekspresi ngeri. Lihat itu, serunya. Jejak kaki besar tersebar di tanah basah. Tidak seperti jejak kaki manusia ataupun hewan biasa. Ukurannya sangat besar, menyerupai telapak kaki seekor macan, tetapi dengan jumlah jari yang tidak normal. Ada 5 jari panjang dengan cakar tajam yang tercetak jelas di tanah. Ini apa? Tanya Farah dengan suara gemetar. Gani berjongkok, memperhatikan jejak itu dengan saksama. Sepertinya ini jejak macan. Tapi ukurannya terlalu besar. Dan lihat, jejaknya mengelilingi tenda kita. Mereka semua saling berpandangan. Meskipun tidak ada yang berani mengatakannya, mereka tahu sesuatu yang tidak biasa telah terjadi. Lisa mulai menangis, merasa semakin takut. Rian, aku tidak mau naik lagi. Kita harus turun sekarang, desaknya. Rian menggeleng, meskipun matanya tidak bisa lepas dari jejak-jejak itu. Kita sudah sejauh ini. Tidak ada yang akan terjadi. Kita hanya perlu mencapai puncak, lalu segera turun. Gani menatap Rian dengan ragu. Rian, ini tidak seperti pendakian biasa. Mungkin kita harus mendengarkan Lisa. Namun, Rian bersikeras. Ia memimpin kelompok itu melanjutkan perjalanan menuju puncak. Semakin jauh mereka mendaki, semakin banyak tanda-tanda aneh yang mereka temui. Pohon-pohon di sepanjang jalan terlihat seperti digaruk oleh cakar raksasa. Suara gemerisik terdengar dari semak-semak, tetapi tidak ada yang berani memeriksa apa yang ada di sana. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Sebuah batu besar berdiri di tepi jurang, dipenuhi dengan ukiran kuno yang menggambarkan seekor macan putih. Ukiran itu terlihat seperti bercerita, menunjukkan macan yang sedang mengawasi manusia yang mendaki gunung. Lisa memandangi ukiran itu dengan ngeri. Ini seperti peringatan. Farah mengangguk, merasakan hal yang sama. Mungkin gunung ini benar-benar dijaga oleh sesuatu. Rian mendekati batu itu dan menepuknya dengan santai. Kalian terlalu paranoid. Ini hanya cerita rakyat. Tidak ada yang nyata di sini. Namun, ketika Rian menyentuh batu itu, angin kencang tiba-tiba bertiup, membuat mereka semua terhuyung. Suara gemuruh terdengar, seperti auman macan yang datang dari dalam hutan. Kita harus pergi sekarang, seru Lisa.
Tetapi Rian tetap keras kepala. Kita sudah setengah jalan. Aku tidak akan menyerah. Mereka melanjutkan perjalanan dengan hati yang penuh kecemasan. Namun, semakin tinggi mereka mendaki, semakin berat langkah mereka, seperti ada sesuatu yang menghalangi. Udara terasa semakin dingin, dan kabut semakin tebal hingga mereka hampir tidak bisa melihat apa-apa. Di tengah kabut, mereka mendengar suara pelan, seperti langkah kaki besar yang mengikuti mereka dari belakang. Langkah mereka semakin berat, bukan hanya karena jalur pendakian yang menanjak, tetapi juga rasa takut yang mulai menguasai hati masing-masing. Kabut tebal seolah mempermainkan mereka, membuat jarak pandang hanya beberapa meter. Suara gemerisik dari balik semak terdengar semakin jelas, seakan ada sesuatu yang terus mengikuti. Lisa, yang berjalan di barisan belakang, tiba-tiba berhenti. Aku merasa ada yang mengawasi kita, bisiknya dengan suara parau. Rian, yang memimpin di depan, hanya melirik sekilas. Kau terlalu banyak berpikir. Fokus saja pada langkahmu. Namun, saat Rian melangkah lagi, suara patahnya ranting terdengar dari arah kanan. Semua berhenti, menahan napas, mencoba mendengarkan dengan saksama. Dari balik kabut, sepasang mata menyala terlihat di antara pepohonan. Mata itu bersinar kuning, memancarkan cahaya yang tajam dan menakutkan. Tak lama, muncul lagi sepasang mata lain, dan kemudian puluhan pasang mata serupa menyala, mengelilingi mereka. Lisa memeki kecil, memegang lengan Farah dengan erat. Itu bukan binatang biasa. Gani mencoba menenangkan Lisa, meskipun tangannya sendiri bergetar. Tetap tenang. Jangan buat mereka merasa terancam. Rian, dengan senter di tangannya, mengarahkannya ke salah satu sosok di balik kabut. Cahaya itu mengungkapkan seekor macan putih besar dengan bulu yang berkilauan. Macan itu berdiri diam, menatap mereka dengan sorot mata yang begitu cerdas, seolah memahami apa yang mereka pikirkan. Macan putih, bisik Farah dengan suara hampir tak terdengar. Namun, yang membuat mereka semakin ketakutan adalah bagaimana macan-macan itu bergerak. Mereka berjalan dengan cara yang terlalu teratur, seperti barisan prajurit yang menjaga wilayahnya. Rian mencoba bersikap tenang, tetapi suaranya gemetar ketika berbicara. Mereka hanya hewan. Kalau kita tidak menyerang mereka, mereka tidak akan menyerang kita. Lisa tidak tahan lagi. Ia mulai menangis dan memohon. Rian, kita harus kembali sekarang. Ini sudah keterlaluan. Rian mengabaikannya. Kita terus jalan. Jangan tunjukkan rasa takut. Tetapi begitu ia melangkah maju, macan putih terbesar dari kelompok itu mengaum keras. Auman itu begitu dahsyat hingga membuat pepohonan di sekitar bergoyang. Mereka semua terjatuh karena kaget, dan rasa takut semakin melumpuhkan mereka. Dari balik kawanan macan, sosok kakek tua yang mereka temui malam sebelumnya muncul. Ia berjalan perlahan di antara macan-macan putih yang memberinya jalan, seakan kakek itu adalah pemimpin mereka. Kakek itu menatap Rian dengan tajam. Aku sudah memperingatkan kalian. Gunung ini bukan tempat untuk manusia sombong. Rian bangkit dan mencoba menjawab. Kami tidak mencari masalah. Kami hanya ingin mendaki. Kakek itu tersenyum dingin. Kalian melanggar aturan. Kalian telah merusak tanah ini dengan sampah dan suara bising kalian. Kalian telah mengganggu keseimbangan yang dijaga dengan darah dan doa. Farah mulai menangis, berlutut, dan memohon ampun. Kami tidak tahu, Kek. Tolong, biarkan kami pergi. Namun, kakek itu tidak mengindahkan permohonan Farah. Penyesalan tidak akan mengubah apa yang sudah terjadi. Sekarang, kalian harus menghadapi hukum alam. Saat kakek itu berbicara, macan-macan putih mulai bergerak lebih dekat. Mereka mengaum pelan, tetapi cukup untuk membuat bulu kuduk siapapun meremang. Ini giliran kalian untuk memilih, lanjut kakek itu. Buktikan bahwa kalian pantas diselamatkan, atau gunung ini akan mengambil kalian selamanya. Rian, Lisa, Gani, dan Farah saling berpandangan, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka terjebak di antara rasa takut dan kebingungan, sementara waktu terasa berjalan sangat lambat. Udara di sekitar mereka semakin berat, seperti ditelan oleh kegelapan yang dipancarkan oleh tatapan kakek tua dan kawanan macan putih. Kakek itu berdiri tegap, seolah-olah waktu tunduk padanya. Ia mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada para pendaki. Gunung ini akan menguji jiwa kalian. Siapa yang layak, akan kembali. Siapa yang tidak, akan menjadi bagian dari gunung ini selamanya, katanya dengan nada yang dingin dan penuh wibawa.
Seketika, macan-macan putih yang semula hanya mengawasi mulai mengepung mereka lebih rapat. Rian menggenggam pisau lipatnya dengan tangan gemetar. Lisa dan Farah memegang satu sama lain, sementara Gani mencoba melindungi keduanya dengan tubuhnya. "Kita harus melawan," seru Rian, meskipun suaranya penuh keraguan. "Tidak," teriak Lisa. "Melawan hanya akan membuat mereka menyerang." Tetapi sebelum mereka bisa mengambil keputusan, macan putih terbesar mengaum sekali lagi. Suaranya menggema, seperti mengguncang jiwa mereka. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka berguncang. Keempat pendaki itu terjatuh ke tanah yang mendadak retak, memisahkan mereka ke arah yang berbeda. Rian terlempar ke tepi jurang kecil, sementara Gani dan Lisa berguling ke arah semak-semak. Farah, yang paling jauh dari mereka, terlihat ketakutan saat ia menyadari bahwa ia sendirian. "Farah, tetap di sana!" teriak Gani, tetapi suara angin yang menderu menenggelamkan panggilannya. Kakek itu tetap berdiri di tempatnya, dikelilingi oleh kawanan macan putih. Ia menatap Rian, lalu menunjuk ke arahnya. "Kau, pemimpin mereka. Keangkuhanmu telah membawa mereka ke jurang ini. Apa yang akan kau lakukan untuk menyelamatkan mereka?" Rian tidak menjawab. Ia hanya memandang kakek itu dengan ketakutan, sementara tubuhnya gemetar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rian merasa kecil dan tak berdaya. Kakek itu berbalik kepada Lisa. "Kau yang paling rapuh, tetapi memiliki hati yang bersih. Akankah kau menyerah pada rasa takutmu, atau kau akan menemukan keberanian?" Lisa menangis, mencoba mengendalikan dirinya, tetapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Sementara itu, macan-macan putih mulai bergerak mendekati Farah yang terpisah dari kelompok. Farah berteriak, "Tolong!" Mereka mendekat. Gani mencoba berlari ke arah Farah, tetapi seekor macan putih berdiri di hadapannya, menghalangi jalan. Macan itu tidak menyerang, hanya menatapnya dengan mata yang penuh arti. Kakek itu berkata, "Untuk menyelamatkan temanmu, kau harus mengorbankan dirimu. Maukah kau melakukannya?" Gani terdiam, menelan ludah dengan gugup. "Jika itu satu-satunya cara, maka aku akan melakukannya." Kakek itu tersenyum tipis, tetapi tidak memberikan jawaban. Sebaliknya, ia menatap langit, dan tiba-tiba kabut mulai berputar, membentuk pusaran yang tampak seperti lubang besar. Dari dalam pusaran itu terdengar suara-suara aneh, seperti raungan yang berasal dari dunia lain. "Masing-masing dari kalian harus membuat pilihan. Pilihan yang akan menentukan nasib kalian," kata kakek itu. Lisa, Rian, Gani, dan Farah merasa waktu seperti melambat. Pilihan yang akan mereka buat tidak hanya tentang keberanian, tetapi juga tentang siapa mereka sebenarnya. Kabut tebal yang berputar menciptakan suasana seperti di dunia lain. Macan-macan putih berdiri di posisi mereka, tak bergerak, tetapi tatapan mereka tetap tajam. Kakek tua itu, yang seolah menguasai seluruh alam di sekitarnya, berdiri dengan tenang di tengah, menunggu keputusan dari masing-masing pendaki. Rian, yang selama ini keras kepala dan sombong, mulai merasa keberaniannya terkikis. Ia menatap Gani, Lisa, dan Farah dengan pandangan bingung, seolah berharap mereka bisa memecahkan situasi. "Apa yang sebenarnya kalian inginkan?" Rian akhirnya berteriak ke arah kakek itu. "Kami hanya pendaki biasa. Ini semua tidak masuk akal." Kakek itu menatap Rian dengan tajam. "Apa yang kuinginkan bukanlah masalah. Pertanyaannya adalah, apa yang kau inginkan? Apa kau hanya peduli pada egomu? Atau kau mampu menunjukkan bahwa dirimu lebih dari sekadar manusia yang sombong?" Rian membeku. Kata-kata itu terasa seperti tamparan keras di wajahnya. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa selama ini ia memimpin teman-temannya dengan arogan. Semua keputusan yang ia buat hanya berdasarkan keinginannya sendiri, tanpa memikirkan keselamatan atau perasaan mereka. Lisa memecah keheningan. "Kakek, aku mohon, tolong biarkan kami pergi. Jika kami salah, aku bersedia menanggung akibatnya. Tapi jangan hukum yang lain. Ini semua bukan salah mereka." Kakek itu menatap Lisa dengan mata yang penuh pertimbangan. "Kau memiliki hati yang tulus, tetapi pengorbanan saja tidak cukup. Gunung ini tidak akan puas hanya dengan kata-kata." Sementara itu, Farah masih terjebak di antara semak-semak, dikelilingi oleh macan-macan putih. Salah satu macan perlahan mendekat, membuat Farah hampir kehilangan akal sehatnya. Ia berteriak, "Aku tidak mau mati di sini. Tolong, siapapun, selamatkan aku." Gani, tanpa berpikir panjang,
mencoba melompat melewati macan yang menghalangi jalannya. Aku harus menyelamatkannya. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan Farah sendiri. Saat Gani mendekat, macan itu tiba-tiba mengaum keras, membuat tanah di sekitarnya bergetar. Namun, Gani tetap maju, meskipun kakinya gemetar. Kakek itu tersenyum tipis. Keberanianmu diuji, tetapi apakah keberanian itu tulus, atau hanya dorongan emosi? Hanya gunung yang akan menilai. Lisa berlutut, menutup wajahnya dengan tangan. Ia berdoa dengan khusyuk, memohon pada Allah agar mereka semua diberi keselamatan. Suara tangisnya menggema di tengah keheningan. Rian akhirnya melangkah ke depan. Wajahnya penuh dengan rasa bersalah. Aku yang bertanggung jawab atas semua ini. Kalau ada yang harus dihukum, biarkan itu aku. Biarkan mereka pulang dengan selamat. Kakek itu menatap Rian dalam diam, lalu mengangguk pelan. Pengakuanmu diterima. Tetapi pengakuan saja tidak cukup. Pengorbananmu akan diuji. Tiba-tiba, tanah di sekitar Rian retak, menciptakan lingkaran seperti jurang kecil di sekitarnya. Macan-macan putih mulai melangkah lebih dekat, membuat suasana semakin mencekam. Buktikan bahwa kau benar-benar tulus, ujar kakek itu. Rian menatap teman-temannya sekali lagi. Ia mengangguk kepada Gani, Lisa, dan Farah. Maafkan aku, untuk semuanya. Dan sebelum ada yang bisa menghentikannya, Rian melangkah maju, langsung menuju kawanan macan putih. Rian berdiri di tengah lingkaran, dikelilingi oleh kawanan macan putih yang bergerak semakin rapat. Mata mereka bersinar tajam, mengunci Rian seperti seorang pemburu memandang mangsanya. Di sisi lain, Gani, Lisa, dan Farah berteriak memanggil Rian, mencoba menghentikannya, tetapi langkah Rian tetap mantap. Kalian sudah cukup menderita karena keegoisanku, kata Rian dengan suara serak. Ia menoleh ke kakek itu, yang berdiri diam seperti patung. Aku siap menerima hukuman ini. Kakek itu hanya menatap Rian tanpa ekspresi. Kesadaranmu adalah langkah pertama, tetapi ini baru awal dari pengorbanan. Apakah kau benar-benar rela menyerahkan segalanya untuk mereka? Rian terdiam. Ia mengalihkan pandangannya ke teman-temannya. Lisa yang menangis histeris, Gani yang tampak ingin berlari tetapi tertahan oleh macan, dan Farah yang duduk memeluk lututnya dengan wajah penuh ketakutan. Ya, jawab Rian akhirnya, dengan suara tegas. Kalau ini cara agar mereka bisa kembali dengan selamat, aku rela. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, macan putih terbesar melangkah maju, hanya berjarak beberapa meter dari Rian. Ia berdiri dengan gagah, tubuhnya begitu besar hingga tampak seperti raja hutan. Macan itu mengaum keras, membuat pepohonan bergoyang dan tanah bergetar. Rian, jangan, teriak Lisa, tetapi Rian mengangkat tangannya, meminta mereka untuk tidak menghentikannya. Macan itu perlahan mendekati Rian, hingga jarak mereka hanya beberapa langkah. Rian memejamkan mata, bersiap menerima apapun yang akan terjadi. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Macan itu berhenti, menundukkan kepalanya, lalu berbaring di depan Rian, seolah memberi penghormatan. Kakek itu tersenyum tipis. Pengorbanan sejati tidak selalu harus berakhir dengan kematian. Keberanianmu telah meluluhkan hati penjaga gunung ini. Kawanan macan lainnya mulai mundur, membentuk lingkaran lebih lebar. Kabut yang tebal perlahan menghilang, dan sinar matahari mulai menerobos masuk, menerangi hutan yang sebelumnya terasa begitu gelap. Rian membuka matanya, terkejut melihat macan-macan itu tidak menyerangnya. Ia menoleh ke kakek itu dengan bingung. Apa artinya ini? Kakek itu mendekat, matanya memancarkan kebijaksanaan yang dalam. Gunung ini bukan tempat bagi mereka yang sombong dan tidak peduli pada keseimbangan alam. Tetapi kau telah menunjukkan bahwa hati manusia masih bisa berubah. Pengorbananmu diterima. Lisa, Gani, dan Farah segera berlari ke arah Rian, memeluknya dengan tangis bahagia. Mereka merasa seperti baru saja selamat dari mimpi buruk. Kakek itu memandang keempatnya dengan penuh makna. Ingatlah ini. Gunung bukan sekadar tempat untuk ditaklukkan. Ia adalah bagian dari kehidupan yang harus dihormati dan dijaga. Tiba-tiba, kakek itu dan kawanan macan putih perlahan memudar, seperti tertelan oleh cahaya matahari. Suara angin berhembus lembut, membawa kedamaian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Keempat pendaki itu berdiri dalam diam, merenungkan apa yang baru saja terjadi. Mereka tahu bahwa pengalaman ini akan mengubah hidup mereka selamanya. Rian, kata Gani dengan suara pelan, kau menyelamatkan kita. Rian menggeleng.
Kita semua saling menyelamatkan. Ini bukan tentang aku. Ini tentang kita. Dengan langkah pelan, mereka mulai turun dari gunung, membawa pulang pelajaran berharga yang tak akan pernah mereka lupakan. Setelah momen yang mencekam itu, langkah mereka terasa lebih ringan, meskipun tubuh mereka lelah dan terluka. Hutan yang tadinya gelap dan penuh kabut kini berubah menjadi lebih terang, seakan-akan gunung itu mengizinkan mereka untuk pergi. Namun, meskipun jalur terlihat lebih jelas, keempatnya tetap tidak dapat menghilangkan rasa gelisah. Suara-suara aneh di sekitar mereka sudah tidak terdengar lagi, tetapi kenangan akan kawanan macan putih dan kakek tua itu masih menghantui pikiran mereka. Lisa memecah keheningan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kita hanya bermimpi? Farah, yang masih tampak gemetar, menggeleng pelan. Tidak, itu nyata. Aku masih bisa merasakan tatapan macan-macan itu. Mereka seperti bukan makhluk biasa. Rian, yang biasanya paling vokal, berjalan dengan diam. Ia menatap jalur di depannya tanpa banyak bicara, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Gani akhirnya menepuk pundak Rian dengan lembut. "Kau baik-baik saja?" tanya Gani. Rian menoleh, lalu mengangguk. "Aku hanya berpikir kita hampir kehilangan segalanya karena aku. Kalau saja aku mendengarkan kalian sejak awal, mungkin ini tidak akan terjadi." Lisa mendekat, mencoba menghiburnya. "Kau memang keras kepala, Rian. Tapi akhirnya kau menyadari kesalahanmu. Itu yang penting." Mereka melanjutkan perjalanan dengan hati-hati. Sepanjang jalan, mereka menemukan banyak jejak keberadaan pendaki lain, botol plastik, bungkus makanan, bahkan coretan pada batu dan pohon. Semua itu membuat mereka merasa bersalah. "Lihat ini," kata Farah, mengambil sebuah botol plastik dari tanah. "Inilah yang mereka maksud. Kita terlalu sering merusak tanpa berpikir." Rian mengambil botol itu dari tangan Farah dan memasukkannya ke dalam tasnya. "Mulai sekarang, kita harus berbuat lebih baik. Kalau tidak, gunung ini mungkin tidak akan memberi ampun lagi kepada yang datang setelah kita." Jalur yang mereka tempuh mulai menurun, dan mereka akhirnya sampai di sebuah titik di mana mereka bisa melihat pemandangan kota dari kejauhan. Langit berwarna jingga, tanda matahari mulai terbenam. Tetapi pemandangan itu tidak lagi membawa perasaan bangga atau kemenangan, seperti yang biasa mereka rasakan saat mendaki. "Kita hanya tamu di sini," kata Gani tiba-tiba. "Dan kita harus lebih hormat pada rumah yang kita kunjungi." Semua terdiam, merenungkan kata-kata itu. Mereka menyadari bahwa gunung ini tidak hanya memberikan pengalaman yang mendebarkan, tetapi juga pelajaran hidup yang tidak ternilai. Setelah beberapa jam berjalan, mereka akhirnya mencapai titik awal pendakian. Namun, suasana di sana terasa berbeda. Tidak ada suara pendaki lain, tidak ada warung atau tenda yang biasanya ada di base camp. Tempat itu sepi, seperti ditinggalkan. "Kemana semua orang?" tanya Lisa, memandang sekeliling dengan bingung. Rian berjalan ke papan informasi di dekat pintu masuk. Di sana tertulis sesuatu yang membuat mereka semua terdiam. Pendakian ditutup hingga batas waktu yang tidak ditentukan karena insiden longsor pada jalur utama. Farah membaca tulisan itu dengan suara pelan. "Longsor? Tapi kita baru saja melewati jalur itu." Mereka saling berpandangan, merasakan keanehan yang sama. Jalur yang mereka tempuh tadi seharusnya tidak ada. Lisa bergumam dengan suara bergetar. "Apa mungkin kita benar-benar tidak pernah seharusnya keluar dari sana?" Rian menggenggam tali ranselnya erat-erat. Ia memandang ke arah gunung yang kini diselimuti awan tipis. "Aku tidak tahu. Tapi aku yakin satu hal, kita diberi kesempatan kedua. Dan kita harus menghormati itu." Keempat pendaki itu berdiri di depan papan informasi, mencerna kenyataan yang baru saja mereka hadapi. Gunung ini, yang mereka kira sudah mereka taklukkan, ternyata menyimpan rahasia yang jauh lebih dalam. Mereka berjalan mundur, menyusuri jalan yang sama dengan hati penuh pertanyaan. "Apa maksudnya ini?" tanya Farah dengan suara gemetar. "Kenapa kita tidak melihat jejak pendaki lain di jalan turun?" Gani menggigit bibirnya. "Itu yang menggangguku. Seharusnya ada lebih banyak orang di sini, tapi semuanya tampak kosong." Rian memandang ke arah gunung yang kini semakin tertutup kabut, seakan menutupi sebagian besar dari pemandangan mereka. Ia merasa seolah-olah dunia ini sedikit berubah sejak mereka turun dari gunung. Sesuatu yang tidak terlihat, tetapi terasa. "Cobalah lihat," kata Lisa sambil menunjuk ke arah pohon besar di tepi jalan. "Ini adalah pohon yang kita lewati tadi pagi, kan?"
Tapi kenapa ada tanda aneh di batangnya? Mereka mendekat untuk melihat lebih jelas. Pada batang pohon itu, ada goresan yang tajam, seperti bekas cakaran. Bukan hanya satu atau dua goresan, tetapi puluhan goresan yang membentuk pola misterius. Ini tidak mungkin hanya kebetulan, kata Rian, suara penuh ketegangan. Apakah kita benar-benar meninggalkan gunung dengan selamat? Farah yang sudah mulai panik, melihat sekeliling dengan waspada. Rian, apa maksudnya? Kenapa ini terasa seperti kita tidak pernah benar-benar pergi? Semua tampak semakin kabur. Setiap jejak yang mereka temui semakin mengaburkan perasaan mereka. Hutan yang dulu terasa luas dan penuh petualangan kini terasa seperti penjara, mengurung mereka dalam kebingungannya. Lisa mendekati papan informasi yang sama, berharap ada penjelasan lebih lanjut. Tapi di sini tertulis jelas pendakian ditutup karena longsor. Kalau itu benar, kenapa kita masih bisa turun tanpa melihat tanda-tanda longsor? Gani memegang kepalanya, mencoba mencerna segalanya. Apakah kita sudah melewati waktu? Atau bahkan tempat ini? Sesuatu yang aneh mulai melingkupi mereka. Ada rasa bahwa mereka tidak kembali dengan cara yang biasa. Seperti ada perbedaan antara waktu yang mereka rasakan di gunung dan kenyataan yang sekarang mereka hadapi. Apa yang sebenarnya terjadi pada kita? Tanya Farah dengan suara terbata-bata, seperti sudah kehilangan pegangan. Rian menatap ke arah gunung dengan mata penuh tekad. Aku tidak tahu jawaban atas semua ini, tapi satu hal yang pasti kita sudah melewati batas yang tidak seharusnya kita lewati. Kakek tua dan macan-macan putih kembali terbayang di benak mereka. Bisakah mereka benar-benar menghindari konsekuensi dari pelanggaran mereka? Apakah pengorbanan mereka sudah cukup untuk membayar segala kesalahan? Dengan langkah yang lebih lambat dan hati yang penuh kebingungan, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, meskipun perasaan mereka seperti dipenuhi oleh sesuatu yang gelap dan tidak terdefinisikan. Namun, ketika mereka berjalan lebih jauh, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. Tidak ada yang pernah benar-benar meninggalkan gunung ini. Mereka menoleh, hanya untuk melihat bayangan kakek tua itu berdiri di antara pepohonan, matanya memandang tajam ke arah mereka. Jika kalian tidak memahami makna dari perjalanan ini, kalian akan terjebak di sini selamanya, kata kakek itu dengan suara berat dan penuh misteri. Keempat pendaki itu terdiam, gemetar dengan perasaan yang tak bisa mereka jelaskan. Sebuah perasaan yang lebih dalam dari sekadar ketakutan seperti mereka berada di ujung jurang, dengan tidak ada jalan kembali. Suara kakek itu menggema dalam benak mereka. Tidak ada yang pernah benar-benar meninggalkan gunung ini. Kata-kata itu terus berputar-putar di pikiran Rian, Lisa, Gani, dan Farah, mengaburkan batas antara kenyataan dan mimpi. Mereka merasa terperangkap, seakan gunung itu tidak memberi mereka jalan keluar, hanya sebuah lingkaran tak berujung yang menarik mereka kembali ke titik nol. Apa yang dia maksud? Tanya Gani dengan suara serak. Ia melihat ke arah kakek itu yang kini mulai menghilang di antara pepohonan. Rian, yang merasa seperti terjebak dalam sebuah ilusi, memandang ke sekitar. Gunung itu seolah menolak memberi mereka kebebasan. Apa kita benar-benar sudah keluar? Apa yang terjadi pada kita setelah turun dari gunung? Lisa menggenggam tangan Rian, merasakan getaran ketakutan yang sama. Aku tidak tahu, Rian. Tapi kita tidak bisa terus-menerus berlari dari pertanyaan itu. Ada sesuatu yang salah dengan ini semua. Farah yang lebih pendiam selama ini, tiba-tiba berbicara. Apakah ini akibat dari apa yang kita lakukan di gunung? Kita melanggar aturan, kita tidak mendengarkan peringatan, dan sekarang kita seperti dikutuk. Mereka terdiam sejenak. Setiap kata yang keluar dari mulut Farah menggema di antara pepohonan yang tampak semakin asing. Sesuatu dalam diri mereka mulai menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang keberanian atau pengorbanan. Ini lebih dari itu. Mereka telah melakukan pelanggaran yang lebih dalam, yang mungkin tidak akan bisa ditebus hanya dengan kata-kata atau pengakuan. Tiba-tiba, suara angin berbisik membawa mereka kembali ke kenyataan. Pohon-pohon yang mengelilingi mereka tampak bergerak lebih cepat, seakan mengepung mereka dalam lingkaran tak terlihat. Cahaya matahari yang semula cerah kini berbalut awan gelap. Mereka merasakan ketegangan yang mencekam, seperti waktu dan ruang mulai tidak lagi berjalan dengan cara yang mereka kenal. Gani, lihat, seru Lisa dengan panik, menunjuk ke arah depan. Di ujung jalan setapak, mereka melihat bayangan yang familiar kakek tua itu, kini berdiri lebih dekat, tatapannya semakin tajam, seolah menunggu mereka. Tanpa diduga, langkah kaki mereka terhenti. Mereka terhimpit oleh rasa takut yang luar biasa. Kakek itu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba,
Seluruh dunia di sekitar mereka berhenti bergerak. Segalanya tampak beku waktu, angin, bahkan suara. Kakek itu berbicara, suaranya mengisi udara yang hening. Gunung ini tidak hanya menguji tubuh dan pikiran kalian. Ia menguji jiwa. Setiap pilihan, setiap langkah, akan membawa kalian pada takdir yang tak dapat diubah. Rian, meskipun tubuhnya lelah, tidak bisa menahan rasa ingin tahu yang menggelora. Apa maksudmu? Apakah ini hukuman? Kakek itu menggelengkan kepala. Bukan hukuman, anak muda. Ini adalah pembelajaran. Hanya mereka yang memahami makna sejati dari perjalanan ini yang akan kembali dengan utuh. Dengan cepat, kabut putih mulai menyelimuti mereka, menutupi pandangan. Rian, Lisa, Gani, dan Farah merasakan seolah-olah mereka dibawa jauh ke dalam dimensi lain, tempat di mana waktu tidak lagi berlaku, dan di mana perasaan mereka berada di ambang kebingungan. Lama-kelamaan, kabut itu mulai menghilang. Mereka menemukan diri mereka kembali di tempat yang familiar, tepat di pintu masuk gunung, tempat yang mereka anggap sebagai titik awal perjalanan mereka. Namun, ada yang berbeda. Matahari kini terbenam dengan cepat, seakan waktu telah dilompati begitu saja. Mereka memandang ke sekeliling, dan dalam keheningan itu, mereka menyadari sesuatu yang menakutkan. Meskipun mereka sudah kembali ke titik awal, rasanya dunia ini tidak lagi sama. Tiba-tiba, mereka mendengar suara lembut dari jauh. Suara kakek itu kembali terdengar, meski hanya sebagai gema yang samar. Setiap perjalanan memiliki akhir yang tak terduga. Apakah kalian siap untuk melangkah ke depan atau terperangkap dalam pilihan kalian? Rian menatap gunung itu dengan penuh pemahaman yang baru. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, perjalanan ini telah mengubah mereka selamanya. Mereka tahu bahwa gunung itu tetap akan ada, dengan segala misteri dan ujian yang ditawarkan, dan hanya mereka yang benar-benar siap yang bisa menaklukkan bukan hanya alam, tetapi diri mereka sendiri. Dengan langkah mantap, mereka mulai melangkah maju, keluar dari bayang-bayang gunung yang kini terasa lebih besar dari sebelumnya. Apakah mereka akan kembali? Atau apakah ini adalah akhir dari perjalanan yang tak pernah benar-benar berakhir? Tapi satu hal yang pasti, mereka tidak akan pernah melupakan pelajaran yang telah mereka terima. Demikian cerita tentang perjalanan panjang para pendaki yang melanggar larangan dan menghadapi ujian tak terduga di Gunung Karangsari. Melalui pengalaman mereka, kita belajar bahwa setiap tindakan yang diambil, sekecil apapun, memiliki konsekuensi yang harus kita hadapi. Gunung ini mengajarkan bahwa kita tidak hanya perlu menghormati alam, tetapi juga memahami batas diri dan mengikuti peringatan yang ada. Pesan moral yang dapat diambil adalah, terkadang kita diuji tidak hanya oleh rintangan fisik, tetapi juga oleh pilihan dan keegoisan kita. Pengorbanan, kesadaran, dan keikhlasan untuk menerima konsekuensi adalah kunci untuk belajar dari kesalahan dan menemukan jalan menuju kedamaian sejati. Sebuah perjalanan sejati tidak hanya tentang tujuan, tetapi tentang bagaimana kita menghargai setiap langkah yang kita ambil dalam hidup.